apakah saat ini kalian sedang menjalankan pekerjaan atau bisnis? Di depan banyak orang. Sebagai aku yang mengalami UTBK tahun ini ya. Wow, ini Ini spoiler nggak sih? Spoiler ya? Kita tuh kalau misalkan mau mencoba sesuatu tuh ada takutnya gak sih? Kalau ditanya seseru itu, enggak. Halo semuanya, kembali lagi di podcast After School Remaja punya cerita. Wow. After School. Kita nggak cuma berdua lagi nih, yo. Betul. Gimana nih teman-teman semua di luar sana? Sebelum kita berkenalan dengan bintang tamu kita hari ini ya, tulis di kolom komentar jawabannya. Oke Rin, kita kedatangan siapa sih hari ini Rin? Tentunya ini si Teteh cantik ya, bisa kita lihat saja ya. Aduh cantik banget Hai sih, kayak guys. silau banget sih Waduh, jujuran. jangan deh. Kayaknya jangan terlalu kayak gitu. Jangan terlalu nggak ada di skrip. Ini saltingnya beneran. Pokoknya si Teteh cantik ini suka banget Sama apa nih? dubbing. Oh, Suaranya bisa dubbing. berubah-ubah gitu, jujur keren. Oh wow. Keren. Boleh dong kenalin dirinya. Oke, halo teman-teman. Aku panggilannya Rara, cuman nama asli aku adalah Faurelia. Oke, salam kenal Teteh. Salam dan kenal teman-teman. Oke, gimana nih Teteh? First impression datang ke podcast kita hari ini. Jujur, kalau secara ruangan ini dingin sekali. Cuman ketika aku melihat kalian, aku kayak aku hangat banget deh. Oh, berarti kehadiran kita menghangatkan atau kepanasan Teteh di gara-gara Enggak kita. dong. Lebih cepat gitu ya. Aku merasa hangat karena kalian seperti matahari Teletubbies. Lucu. Iya, lucu, imut. Oke, kita sudah kedatangan Teh Rara. Yes. Teh Rara. Oke, tapi sebelum itu Rin, teman-teman udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kamu apa Rin? Kamu siapa? Enggak, kamu Oh, Baila aku. ya? Baila. Teteh siapa? Ay, aku Esther. Kita jadi member girl group nih. Kita bertiga kalau setengah-setengah dimasukin satu jadi Syaz. Jadi Shaz. Rin siapa tapi? Tadi aku tuh Christy. Christy. Oke, iya kalau setengah-setengah jadi Shaz. Oke. Shout out. Kita hari ini mau bahas apa sih Rin? Oke, berhubung Teh Rara ini tuh suka banget ngedubbing ya. Ya tuh berarti kan suatu keahlian ya. Aku aja nggak bisa Betul. suaranya jadi banyak. Itu tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak dari kecil kan emang suka niru-niruin suara atau gimana tuh? Oke. Sebetulnya aku menjadi Jadi dubber. Seorang yang seorang yang bisa ini. dubbing itu tuh nggak pernah terpikirkan waktu aku kecil. Karena sejak kecil itu tuh aku hobinya nyanyi doang. Widih Kayak ya. Raisa look alike lah. Wow. Jadi, Raisa wannabe banget nih aku. Wow. Tapi kayak pas kelas 10 aku mengikuti kegiatan ekskul teater. Terus habis itu aku dikasih opportunity, dikasih kesempatan sama pelatih aku untuk kayak coba dubbing gitu. Karena kan teater sebenarnya kabaret Banyak ya. aspek ya. Banyak Kabaret aspek. itu kan butuh audio dan Iya. audio itu berisikan dubbing gitu. Makanya kayak oh ternyata aku bisa gitu. Keren ya pembinanya bisa melihat bibit-bibit dari seorang teteh cantik kita hari ini. Keren banget jujur. Keren banget sih emang. Jujur. Bejat. Coba dong ditunjukin, kayaknya boleh Boleh deh. nggak Aduh, sih? siapa ya? Kalau nggak usah ditunjukin Boleh secara deh. ini ya. Boleh. Kalau misalnya berdasarkan apa yang udah pernah aku perankan, itu aku biasanya sebagai putri kerajaan. Wow. Atau enggak seperti remaja. Cuman aku belum sampai di titik dimana aku mengubah suara aku 100% sih. Jadi masih ada kas-kasnya Iya, gitu ya. betul. Oke. Aku nggak pernah jadi karakter kayak Shinchan gitu. Oh yang bener-bener Kayak gitu. melenceng banget. Iya, jauh yang gitu melenceng ya. gitu tuh belum. Yang masih linear lah ya, Iya. masih deket-deket miripnya. Betul. Oke, itu keren banget ya. Karena ini juga bukan gak semua orang bisa, tapi Teteh bisa gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kebisaan Widih. dari seorang Teteh Rara gitu. Oke, kita mau bahas apa nih Rin? Kan kalau tadi Teteh Rara kan bisa sesuatu nih dubbing nih yang sebenarnya tuh bisa sebenarnya kita kembangin jadi
hal-hal yang bisa di sebuah motivasi di juga bisnis di masa depan. Iya. Betul. Tapi menurut Rara tuh mengenai hobi kita apakah harus dijadikan pekerjaan atau gimana? Karena kan aku tuh sering dengar katanya hobi tuh jangan jadi pekerjaan, jangan jadi cita-cita karena ujuk-ujuknya malah jadi bukan hobi, muak. Nah, betul. Nah, tapi sebenarnya aku nanya dulu Boleh, nih. boleh, Kalian Dari Yohan deh. Dari aku bisa dibilang iya. Mungkin teman-teman yang udah nonton juga tahu ya, aku punya bisnis jualan pulsa, e-wallet, kuota gitu-gitu sih teh. Itu bisnis aku saat ini. Tapi kamu nggak pernah ada kepikiran tentang hal itu kan? Nggak pernah sama jujur. Waktu SMP sih nggak kepikiran banget. Kalau kamu? Kalau aku seperti yang udah kita omongin ya kali ya di video sebelumnya. Kalau Yohan jualan pulsa, aku itu jualan per desertan kayak misalnya brownies, cookies, dan juga yang lagi viral sekarang. Yang baru Dubai banget Erin Chewy. keluarin. Iya, Dubai Chewy. Tapi emang Dubai Chewy Cookie. Jangan sampai salah ya. Pusing ngeri Jangan agak sampai salah, jangan kebalik-balik sampai ya. salah. Nah, itu karena kamu suka sama hal-hal tersebut atau emang kayak nggak Enggak. sengaja gitu? Gak sengaja, jujur aku dulu nggak bisa masak, bahkan malas banget. Bahkan aku tuh suka kalau mau bikin sesuatu tuh malah aku nyari di TikTok atau di Instagram tuh kayak bener-bener resep yang simpel yang kadang cuma beberapa bahan, yang kadang tuh malah jadi bantet dan buang-buang bahan. Tapi suatu hari ada guru bahasa Indonesia aku di kelas 10 yang ngasih tugas tentang kayak bekerja sama gitu ya sama perusahaan gitu. Dan aku tuh ngide untuk perusahaan aku tuh kayak bakery gitu. Terus aku mikirin apa ya kayak brandnya gitu kan. Aku kepikiran adalah soft cookies. Tapi entah kenapa aku tuh ngidenya bukan beli, sebenarnya boleh beli, cuman aku malah bikin. Jadi keterusan sampai sekarang Iya, gitu teh. terus intinya. malah kayaknya bisa deh. Akhirnya aku mulai explore ke makanan lain deh. Terus jadi dijual deh. Tapi cooking itu lebih susah dari baking lebih itu susah daripada cooking. katanya mah gitu, tapi emang iya sih. Aku approve sih. Bikin cheesecake gagal, udah mahal-mahal gagal. Udah mah jujur. Karena kalau misalnya kita masak makanan yang emang asin-asin yang buat gitu-gitu mah kalau kurang apa mungkin masih kita bisa rubah-rubah ya. Sedangkan kalau misalnya kita bikin kue lupa nambahin baking soda kan nggak mungkin Udah kuenya meninggal kita deh ambil kayaknya. diulang ya, Yap, nggak betul bisa ya. Jadi kamu blender lagi bahan. Iya. Jujur. Oke, balik lagi Bocor. nih ke Balik lagi pertanyaan. ini teh. Kayak apakah hobi bisa dijadikan pekerjaan? Sebetulnya tergantung dari gimana orang itu manage dan juga pertimbangannya mereka seperti apa. Cuman kebetulan aku belum masuk ke dunia bekerja gitu kan. Atau perbisnisan juga ya. Tapi seperti yang pandangan orang-orang di sosial media ya. Memang pekerjaan itu hobi itu nggak bisa dijadikan pekerjaan. Karena kalau make sense-nya ya, kan kalau misalnya kerja tuh pasti ada pressure-nya nggak sih? Betul. Nah, terus kalau dengan kita melakukan pekerjaan kita itu dari hobi, terus habis itu ke pressure, itu kan jadi kayak, aduh, jadi kurang nyaman juga. Betul. Kan? Jadi gak nyaman sama hobi yang kita minati. Iya, Malah betul. muak Jadi jatuhnya iya, ya, jadi kan? muak. Makanya kalau menurut aku itu hobi itu kurang cocok untuk dijadikan pekerjaan. Tapi tergantung pertimbangan setiap orang. Is up to you gitu ya. Iya, betul. Karena kalau aku sendiri teh aku sukanya kan kereta. Kalau aku videoin itu aku sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin dijadiin influencer ya di suatu masa depan. Menurut aku itu nggak apa-apa. Tapi ya benar sih is up to you lagi gitu. Betul. Malah juga ada kan orang yang kayak jadi kerja karena senang sama pekerjaannya. Betul. Jadi kayak melancarkan bisnis gitu. Iya. Jadi kayak sebenarnya kalau emang orangnya yang bisa enjoy di hobi kita malah enak gak sih? Jadi emang udah punya kemampuan yang tinggal dijalanin dengan senang hati tapi dapat uang gitu. Betul. Iya kan? Tapi mungkin ada juga orang yang bisa jadiin hobi itu pelarian karena Betul. capek dari kerja. Nah, bener itu banget. juga. Nanti udah stres, aku stres ngerjain pesanan, ini aku Mana healingnya kemana ya? lagi ya? Ke podcast. Podcast, jadi hobi Bener baru. banget. Betul. Oke, gimana ya habis ini ya? Terus kalau Teh Rara itu dari kecil cita-citanya apakah emang itu penyanyi sampai sekarang masih pengen jadi penyanyi atau udah berubah lagi karena yang masa sekarang kayaknya lebih pengen kesini deh? Ya. Sebetulnya kalau cita-cita waktu kecil penyanyi ya. Pokoknya aku mau jadi Mau Raisa. jadi Raisa. Aku mau jadi Raisa. Tapi seiring berjalannya waktu, suara tuh kan bisa bergerak ya, Kak. Betul. Balik nih. Jujur sama. Nah, aku kayak Relate, ngerasa kok efek gorengan dan sebagainya macamnya ini kok kayak Seblak and Friends. tertanam di sini. Iya. Saya kayak udah deh, aku nggak bisa jadi penyanyi.
Tapi sebenarnya lebih ke aku yang mengubur cita-cita sih. Sebenarnya mah Dengan seblak and friends. opportunity itu Kalau di ini ada. ya, iya kan? Betul. Nah, tapi untuk sekarang cita-cita aku tuh ini insya Allah ya semoga terrealisasikan. Dan gak pernah aku bayangkan sebelumnya itu sebenarnya jadi sutradara. Wow. Teteh sendiri sekarang ambilnya apa? Sekarang aku bisnis management. Cuman sutradara tuh aku kayak masih Sisi lain mengharapkan Teh dari Nara hati ya. gitu betul ya. betul aku tuh masih mengharapkan bisa kali nih meskipun kuliah aku gak sejalan gitu. Bisa jadi nanti kuliah sukses dan akhirnya punya budget sendiri untuk jadi sutradara. Amin Aduh. ya rabbal alamin. Kita sama-sama kan doakan karena kalau katanya kalau 40 orang yang ngaminin kan. Tolong terkabul. Amin. 40 orang Kita amin. aminkan bersama-sama. semoga amin. viewersnya 100.000 Amin. terus 1.000 komen amin. Amin, Makasih amin. teman-teman. Rara jadi sutradara, kalian yang jadi pemerannya. Wow. Wow. Amin ya, amin, amin. Tapi aku ini sih, maaf ya Nggak apa-apa. agak-agak me-highlight. Aku tuh pengen jadi sutradara teater sebenarnya. Oh, Wow. Musikal gitulah, teater musikal. Berarti emang enjoy ya selama mengikuti eskul teater Iya itu betul. ya. Sutradara film oke. Cuman aku kayak lebih ingin Di balik layar dari teater itu ya. menyusun panggung gitu. Tapi apa satu hal yang menurut Teteh menjadikan teater sebagai hal yang pengen Teteh kembangkan menjadi sutradara teater gitu? Karena aku tuh ngerasa teater, terutama teater musikal, Mhm. itu tuh banyak banget campurnya. Gimana ya? Kayak seninya tuh ada semua gitu. Sebagai orang yang nyeni banget nih Teh. Sebagai Dia tuh kan ada acting, terus nyanyi, terus nari. Betul, gitu kan. betul. Jadi kayak terus juga apa Dubbing namanya ada yang tadi, terus ada properti, terus setting dan segala macam itu kalau misalkan jadi sebuah pertunjukan, Kesatuan. jadi Jujur indah banget. jadi satu pertunjukan itu kayak ya ampun, bener. dream come true kan. Betul. Terus cuma melihat menjadi orang yang di balik layar yang melihat hasil kerja keras yang gitu Nah, kayak itu dia. Wow, gitu ya. keren banget sih. Gitu. Jadi itu cita-cita yang besar dan keren banget. Itu bisa memanage Thank you. orang dan lain-lain. Kita doakan lagi bersama-sama, aminkan 40 orang bersama-sama. amin kan. 40 orang ya. Camkan ya. Camkan. Dapat apa nih? Dapat kalian jadi pemeran. Widih. Amin. Berarti Teh Lara kecil tidak pernah menyangka ingin bercita-cita menjadi sutradara dan tidak pernah menyangka akan masuk bisnis. Iya, jujur. Karena gini FYI ya. Oke, apa Aku nih, Teh? itu waktu SMA ngambil jurusannya IPA. Jujur, Oh, iya. lagi bener kenapa? Iya ya, kenapa Jujur, Teteh bisnis? 12 2. Oh, aku OTW 12 tapi IPS sekarang. Iya. Hmm. Makanya Teteh IPA ya? terus sekarang aku disetir menjadi anak bisnis Itu gara-gara apa? Private deh karena kayaknya. karena orang tua. Oh. Tapi let's skip this Let's ya. skip, oke. Oh ya, sorry. Tapi apa tadi ya? Tapi menurut aku kalau misalkan kita bisa ngejar, meskipun kita sekarang kan kayak beda nih, kita kan nggak ada yang tahu ya kalian nih yang masih SMA. Betul. Ih kok kayak sok gede gitu sih, cuman kayak kalian Gak yang apa-apa karena kita emang Teteh kan naik- lebih sudah ke dunia perkuliahan duluan. yang naik ke kelas 12 ini kan kalian nggak tahu ya nanti bakal jadi apa, Betul. bakal masuk kemana pun. Ya. Tapi kalian udah ada plan kan? Alhamdulillahnya Ya, dari udah. hati mah ya, Ya. dari hati. Dari hati kan. Nah, cuman kayak menurut aku jalanin aja karena kita nggak tahu ke depannya bakal ada surprise apa dari Oh, Siapa tahu gini. dari sang pencipta ya. betul. Kita tahu yang tiap hari ngeliat angka ternyata menjadi pembisnis. Nah gitu. Tadi juga aku dengar dari penyanyi yang ingin sosok-sosokan Raisa gitu Nah, ya. Jadi itu sutradara. lebih gong banget. Karena aku tapi masih pertunjukan-pertunjukan gitu. Iya sih, sebenarnya tapi masih kayak aku kecil kalau ngeliat aku yang sekarang marah deh. Kayak kenapa gak jadi Raisa? Hei, impian aku loh gitu ya. Kamu belum gede, lihat aku yang gede sekarang. Lihat yang Wow. udah yang udah ngelihat sama semua orang, Yang ngelihat udah mengalami semua ini. nah, yang udah tertekan kemana. betul. Oke, jadi itu ya. Tadi Teteh mau jadi Raisa tapi cita-cita sekarang menjadi sutradara teater. Terus masuk jurusannya bisnis. Jujur, wow. Jujur mix ya, kayak nasi uduk nih. Iya, Tapi gak apa-apa tahu keren, jadi kayak punya ada- banyak pengalaman iya. dan point of view Teh. Terus kayak jadi banyak ilmu yang masuk ke otak gitu loh, ya kan? Ada kimia-kimianya, ada fisika-fisikanya, ada bisnis-bisnisnya, Mm-mm. kan? Betul. Ada belajar di depan kamera, begitu. di depan Sebagai banyak orang. sebagai aku yang mengalami Oke. UTBK tahun ini ya. Wow. Ini Ini spoiler nggak sih? spoiler ya? Curhat. Terlalu Spoiler spoiler ya? nggak Nggak sih? apa-apa. Nggak Nah, apa-apa. kalian siap-siap ya.
udah siap belum? Oh, iya belum. Nah, karena sekarang tuh kan ada kebijakan Saintek dan Sosum kan, Betul. ada di LBI. Nah, LBI. Nah, terus kemarin tuh aku pas ngerjain tuh ada Sosum dan juga ada Saintek. Nah, Saintek itu sebetulnya nggak perlu baca teks banget karena ada rumusnya nih. Nah, Untuk kita langsung dapetin soalnya dan jawabannya untuk apa? untuk jawabannya tuh kita cuman masuk ngeliatin si rumusnya doang. Nah, terus habis itu kayak aku awalnya mikir kan kayak aku ngapain sih selama 2 tahun ini belajar IPA kalau ujung-ujungnya aku masuk jurusan IPS. Terus baru sadar pas setelah ngerjain itu tuh kayak Ternyata kepake banget nah, ya. bener, ternyata nggak ada ilmu yang sia-sia dan ternyata Jangan. plot twistnya skor aku yang di Saintek jauh lebih tinggi daripada yang Sosum. Wow. Makanya padahal aku juga ngejar juga tuh yang Sosum tuh, tapi ternyata yang Saintek sih. Rezekinya di Saintek. Betul. Betul. Tapi kalau menurut Teteh sendiri, apakah kalau tadi kita udah bilang apa ya, hobi itu kan nggak terlalu cocoknya buat dijadiin bisnis, tapi apakah sepenting itu untuk kita mengejar kebisnisan dan juga hobi di saat yang bersamaan? Work life balance. Work life balance ya. Kalau menurut aku perlu menyeimbangkan antara hobi dan pekerjaan sih, karena kalau misalnya hobi dan pekerjaan kita nggak satu jalan, nggak satu alur, nah hobi ini tuh bisa banget jadi tempat kita ngelepasin semua stressful yang ada di pekerjaan. Nah makanya perlu adanya work life balance ya, supaya kita nggak puyeng, kita nggak makin drain terus kayak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya possibilitasnya banyak kan. Betul. Nah makanya kayak kalau yang namanya pekerjaan akan selalu ada pressure. Nah cara kita stress rilisnya ke hobi Bener gitu. sih. Ya. Dan hobi nggak boleh bikin stres. Yes, betul. bener. Itu kenapa kalau menurut Teteh ya sebenarnya is up to you, cuma ya jangan dijadiin bisnis gitu ya. Tapi kalau menurut Teteh sendiri, apakah kita harus mengejar cita-cita setinggi mungkin? Walaupun cita-cita yang kita saat ini kayak tadi ingin jadi Raisa, tapi sekarang jadi ingin sutradara teater itu, amin ya, camkan itu, amin. Amin, kan udah berapa kali ya? Itu penting banget atau enggak untuk mengejar dan cita-cita itu? Antara idealis dan realistis ya. Oke. Kalau menurut aku selagi kita memang bisa ngejar, boleh Why not setinggi-tingginya gitu. Oke. Cuman harus lihat juga berbagai aspek ya, dari segi finansial, dari segi kita sekarang kayak gimana hidupnya, kemampuan, ya. betul. Kesiapannya juga Iya ya. betul, karena semakin tinggi mimpi kita akan semakin banyak angin yang menerpa kita. Bener banget Oh. lagi, bener banget. Contohnya Bener. gimana tuh? Contohnya kayak misalkan kita mau misalkan kita mau kerja atau kuliah di luar negeri, itu kan banyak banget tuh kesiapannya Betul. Oh dari iya benar. diri Beasiswa. kita. Nah makanya jadi atau enggak kayak kita mau Nyari jadi apa ya? Pembisnis lah. pebisnis, bos. Kan kita nggak tahu sebenarnya di dunia luar tuh kayak gimana, kayak apakah ada penipuan atau kayak calo-calo Betul. atau kayak jadi yang lebih ke jangan fokus bener. Iya Iya. betul. Kan? Terus kita juga harus nyesuaiin sama orang-orang, culture di sana kan beda. Bener banget. Tuh. Intinya harus siap semua lah ya. Betul. karena cita-cita percuma dicita-citain kalau kita nggak berusaha untuk menggapainya ya Teh ya. Bener Betul. banget. Sebenarnya Sebenarnya apa? apa? Sebetulnya jadi sutradara pun bisa terbilang idealis ya. Iya idealis. Ya Cuman sih dengan pengalaman sekarang Iya. sekarang kan. cuman kayak nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Betul, karena aku juga ngelihat beberapa sutradara-sutradara gitu kan, kayak proses hidupnya seperti apa. Terus kayak ternyata ada juga yang nggak Nggak satu. satu linear, Iya, nggak betul linear gitu. sama kuliahnya. Karena kesempatan bisa datang dari mana aja. Betul. Bener banget lagi, bener banget. Karena kayak makanya itu kalau ada kesempatan jangan ditolak kecuali memang mengarah yang buruk ya Teh. Betul banget. Atau yang nggak sesuai sama diri kita banget deh, udah dilihat Betul, ya, betul, ya betul. kan. Tapi memang di umur-umur kita nih sekarang, kita tuh kalau misalkan mau mencoba sesuatu tuh ada takutnya gak sih? Bener. Tapi lagi di masa-masa yang pengen nyobain semuanya juga, Iya, tapi takut betul, gitu. Iya. betul banget. Sebenarnya nih Teh, kita juga mau syuting di sini takut sebenarnya Awal-awalnya. awal banget. Sebenarnya sekarang juga masih takut ya. Kadang-kadang kayak takut banget, deg-degan. Teman-teman mungkin ngeliatnya kita biasa tapi aslinya kita Waduh, Yo, nggak kelihatan ya. dalam hati ini sebenarnya gempa bumi. Rada 6,5 magnitudo. hatinya udah kemana? Enggak 6 Teh, 8. 8 magnitudo, kayak Wow, Gitu. goncang banget tuh. Jadi mungkin teman-teman di luar sana kalau punya cita-cita, kejarlah.
kalau menurut teman-teman itu bisa digapai ya Teh ya. Betul. Karena kita nggak tahu kesempatan akan datang dari mana dan kita harus menyikapinya seperti apa. Betul. Itu dia. Gitu. Setuju banget. Karena siapa tahu sekarang Teteh sukses dengan perkuliahan bisnisnya dan nanti Teteh bisa Disambung menjadi sutradara. iya, dan kita jadi pemerannya Rin. Waduh, boleh banget. Kalian mau? Boleh Boleh deh, tapi daftar training aku dulu. Iya. Teteh sama Erin kan ikut teater, aku kan enggak dulunya. Tapi kamu kan sudah biasa acting. Oh? Waduh. Bisa jadi. Waduh. Tapi kalaupun aku nggak jadi sutradara, siapa tahu aku jadi membuka lapangan pekerjaan untuk orang. Amin. Jadi amin, penggerak amin, dari amin. atas bangetnya gitu ya. Iya. Boleh. Jangan jangan ya. Oh. Ya cuman kan nggak ada yang tahu Nggak ke ada depannya yang kita tahu. kayak gimana gitu. Banyak-banyak mencari kesempatan aja teman-teman. Atau bahkan justru Teteh malah jadi seorang Raisa nantinya. Waduh, kan siapa tahu. Kita nggak tahu. Amin, Rara amin ya kecil rabbal berbahagia alamin. dong. Rara kecil Amin, jadinya amin. tadi marah. Kita gimana? lihat ya, Kita lihat. Rara remaja dan Rara kecil siapa yang menang. Kita akan menyaksikan. Podcast ini akan menjadi bukti. Rara 10 tahun ke depan kamu lihat kamu jadi apa? Nanti Teteh di 10 tahun ke depan lihat podcast ini. Rara, kamu waktu itu maunya jadi ini, lihat sekarang gue jadi apa. Weh, amin. Amin. Segala yang baik diaminkan. Ya segala hal yang baik. Ya, hari ini jujur seru banget ya karena kita juga ternyata akhirnya tahu Teteh. Aku jujur baru tahu, mungkin Erin udah tahu ya kalau Teteh mau jadi penyanyi. Enggak, Aku aku jujur- baru tahu jujur. Oh, sama. Baru tahu. Aku jujur Padahal baru tahu. kita udah deket lama Bukannya banget. twins. Twins Mirip. banget. Twins banget guys. Nah, aku baru tahu Teteh mau jadi penyanyi tapi punya tujuan lain atau cita-citanya jadi seorang sutradara teater. Yes. Jujur orang-orang pasti expect-nya tuh kayak Teh Rara bakal jadi pekerjaan yang pokoknya keipa-ipaan gitu loh. Kayak farmasi, Iya, kayak gitu, farmasi. Karena apoteker, ngambilnya dokter. 12-2 yang ini yang IPA banget. banget. ya. Banget. Terus kayak tiap-tiap ketemu aku mau les. Ya Allah, my rutinitas. Mayoritas itu adalah les. Les. Ya, Itulah Sampai- Teh Rara. Sampai guys. sekarang aku tidak sekolah pun aku masih les. les. Jujur aku nggak bisa ngebayangin Teh itu rasanya gimana. Seru banget tahu. Aku kan les dari SD loh. Wow. Sumpah. Aku kelas 6 les. Sabar, tenang. Kelas 6 Aku nggak bisa les. tenang. Kelas 9 les, 11, 12. Sekarang nih aku les. Wow, udah menjadi kebiasaan yang emang gak muak kayaknya ini. Seseru itu ya Teh. Hobinya les kayaknya. Seseru itu kan. Kalau ditanya seseru itu, enggak. Karena udah penyesuaian kali. Iya, cuman aku menganggap bahwa les itu akan memberikan Bekal ya. banyak bekal Oh, gitu. masa depan. Tapi emang aku merasa terbantu sih, alhamdulillah. Terima kasih guru-guruku yang ada di les dan di sekolah. Dan Jangan lupa share ke gurunya Teh biar nonton. jangan dong malu. Gak apa-apa, kita juga baru tahu kok Teh ternyata guru-guru di SMA kita juga nonton ternyata. Hai. Halo Bapak Ibu, Miss, Mister. Abang jadi Oh, ya, Teteh beda gitu. mau ada kesan dan pesan gak buat teman-teman di Atau luar kesimpulan sana? juga boleh banget. Boleh banget. Oke, kesimpulannya dari Untuk cita-cita menit dan pertama. hobi. Dari Boleh menit banget. pertama kita dari halo gitu. Oh enggak ya? Maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sebel. Oke, dari hobi bisa dijadikan pekerjaan atau tidak itu tergantung pertimbangan orangnya seperti apa. Terus tentang cita-cita apakah harus idealis atau realistis itu juga gimana kesiapan dan juga kemampuan kita karena Realitas Iya, kadang-kadang betul. beda dengan harapan. betul itu dia teman-teman. Note itu harus dikasih quote Kita sih. nggak pernah tahu. Yang penting berusaha aja weh ya Yes, dulu. betul. Kesempatan bisa datang dari mana aja. Betul, itu di notes ya. Ingat ya semuanya. teman-teman ya. Terus Motivasi ya ini Teh Iya, sebenarnya Jatuhnya akhirnya. motivasi. jatuhnya motivasi. Terus Gak apa-apa. sama apa lagi ya? Kita waktu kecil nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Bahkan kita saat ini juga nggak akan tahu ya masa depan. Iya, Iya. We never makanya know. kita bahkan besok aja kita nggak tahu kan kita bakal kayak gimana. Siap. Betul. Betul gak tapi nanti Betul. malam kita juga nggak tahu kita jadi apa. Betul. Nah, makanya guys, carilah kesempatan dimanapun dan kapanpun selagi kalian masih mampu. Sebelum kayak misal. Betul. Oke, karena wow. karena kesempatan Wah, tidak datang 2 kali. Yes. Gitu. Oke, wow hari ini seru banget dan kedatangan bintang tamu Teh Rara, jujur gak expect ya Rin ya, Teh Rara bisa dan mau datang ke sini. Mau lah, aku Oh, pasti mau. Haru banget dan keren banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Teteh.
Dan hari ini dalam banget ya Rin ya sebenarnya ya. Biar ternyata akhirnya kayak deep banget. Padahal awalnya kayak masih ketawaan. Iya kayak akhir-akhir kok kayak relate. Lesson learn ya. Betul sekali. Oke, itu tadi seru banget ya Teh ya. Gimana dong satu kata deh buat hari ini? Satu kata ya. Bentar aku mau nyiapin yang gong. Oke. Apa? Mantap. Wow. Gong. Wow. Mantap. Approve by Yohan. Oke. Profil by Erin. Oke, hari ini ya teman-teman terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita sangat mencintai dan menyayangi kalian semua viewers after school kita ini. Dan aku Yohan Firmanza Aku Erin dan bintang tamu kita. Aku Rara. kita pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih Teteh udah datang. Iya, sama-sama. Kapan-kapan aku datang lagi boleh? Boleh banget. Yes.